Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Faizah, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perdagangan narkoba. Perlu diketahui teman-teman, sejak Komisi Opium Shanghai 1909, banyak negara mendapati persoalan mengenai penyalahgunaan narkoba, sehingga banyak konvensi diformulasikan untuk mengurangi perdagangan internasional bahan-bahan ilegal. Upaya kerjasama antar negara dan pembentukan polisi internasional untuk menghalangi suplai narkoba dan untuk mengontrol permintaan suplai narkoba tersebut dikembalikan kepada pemerintah masing-masing negara. Meskipun telah mendapatkan perhatian internasional, namun perdagangan narkoba internasional ini terus berkembang dan penggunanya berada di seluruh penjuru dunia. Apalagi di masa globalisasi sekarang ini, perlintasan perdagangan internasional semakin luas dibandingkan masa-masa sebelumnya. Padahal dulu banyak negara-negara yang tidak memiliki sejarah mengenai penyalahgunaan narkoba seperti negara berkembang. Namun sekarang negara berkembang juga didapati persoalan mengenai penyalahgunaan narkoba karena menjadi titik transit perdagangan internasional. Hal ini tidak hanya mengancam bagi kesehatan publik, namun juga mengancam bagi keamanan dan kenyamanan publik. Nah, gitu ya teman-teman. Kenapa perdagangan narkoba internasional ini sangat merajalela gitu ya? Dilihat dari keuntungan yang diperoleh dari para penyelundup, itu sangat menggiurkan teman-teman. Maka dari itu, para penyelundup senantiasa melakukan berbagai cara untuk memenuhi pasar narkoba tersebut, yaitu dengan cara menyediakan jenis-jenis narkoba yang baru, mencari rute-rute baru di berbagai negara yang berbeda, mengeksploitasi teknologi manufaktur dan komunikasi baru, merekrut individu dan bekerja sama dengan organisasi sebagai perantara dagang narkobanya. Nah, dan lain-lain. Serumit itu teman-teman masalah perdagangan narkoba ilegal ini sangat menjadi tantangan bagi para aparat hukum untuk menangani dan menghalangi perdagangan narkoba ilegal ini. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit rumit masalah mengenai perdagangan narkoba ini. Apa itu sih perdagangan narkoba? Perdagangan narkoba adalah salah satu rantai dalam produksi dan konsumsi narkoba ilegal yang melibatkan tahap-tahap dalam proses distribusinya. Yang pertama yaitu tahap produksi. Tahap produksi di sini yaitu menanam, kemudian memanen narkoba, dan kemudian dilanjutkan proses kedua yaitu manufaktur atau pengolahan. Pengolahan di sini dibutuhkan mesin dan bahan kimia, kemudian mengolah tanaman narkoba menjadi narkoba yang siap pakai, begitu ya. Kemudian dikemas. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi ke seluruh negara-negara konsumen, begitu ya teman-teman. Nah, saat dalam perjalanan mendistribusikan narkoba ini ada yang dinamakan titik transit atau transshipment point. Nah, di titik transit ini dilakukan pengemasan kembali. Misal, kiriman-kiriman yang besar dijadikan kiriman-kiriman yang kecil atau sebaliknya, begitu ya teman-teman. Nah, setelah dari titik transit tersebut dilanjutkan menuju negara tujuan untuk diselundupkannya narkoba tersebut. Nah, setelah sampai di negara tujuan, kemudian ada proses distribusi regional. Distribusi regional yaitu penyebaran narkoba di berbagai wilayah yang berbeda. Misalnya di Indonesia nih teman-teman. Nah, para penyelundup itu menyebarkan di wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu kemudian yang kelima yaitu ada yang dinamakan distribusi retail jalanan. Nah, ini para penyelundup mencari para pengecer dan para pengecer ini menjual kepada pengguna. Begitu ya teman-teman, eceran gitu ya. Nah, kemudian terakhir yaitu proses konsumsi. Nah, serumit itu teman-teman cara distribusi narkoba ilegal ini, dan ini dibutuhkan banyak jaringan untuk menyebarkan narkoba tersebut. Lalu bagaimana sih cara mengontrol aliran narkoba ini? Nah,
kita harus mengetahui bagaimana narkoba itu diperdagangkan, dari mulai metodenya, tekniknya, rutenya, strateginya, dan lain-lain. Serta kita harus tahu cara bagaimana perdagangan narkoba ini diorganisir dengan rapi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dan teknik untuk dilakukannya perdagangan narkoba internasional. Metode-metodenya itu sangat banyak sekali ya teman-teman, bermacam-macam sekali. Bisa melalui jalur darat, jalur udara, serta jalur laut, dan tidak segan-segan dikirim lewat pos seperti barang-barang legal lainnya. Nah, di sini ya teman-teman, perahu boot berkecepatan tinggi, kargo pesawat terbang, serta kontainer kapal ini menjadi hal yang lazim atau metode yang lazim dilakukan dalam perdagangan internasional, perdagangan narkoba internasional. Nah, namun ada juga metode yang tidak lazim dalam pengiriman narkoba tersebut, yaitu dengan cara narkoba dimasukkan ke paha seseorang untuk disembunyikan, begitu ya teman-teman. Kemudian narkoba ada juga yang disembunyikan di rambut palsu wanita, begitu ya teman-teman. Kemudian ada juga yang dimasukkan ke pencernaan seorang kurir, ada yang dimasukkan ke palet kayu, ada yang dimasukkan ke ya pokoknya berbagai macam cara yang dilakukan para penyelundup agar dapat sampai ke negara konsumen, begitu ya teman-teman, tanpa ada kehilangan sedikit pun, gitu ya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rute-rute perdagangan narkoba. Nah, para penyelundup di sini itu sangat pintar sekali teman-teman. Mereka mencari rute-rute di mana penegak hukum itu lemah, sehingga narkoba itu diangkut dengan sedikit resiko kehilangan. Nah, para penyelundup itu mencari rute-rute atau jalur yang aman dan nyaman, gitu ya teman-teman. Nah, tidak berhenti di situ saja. Siapa saja sih yang bekerja sama dengan para penyelundup ini? Nah, ternyata para penyelundup ini memiliki jaringan yang sangat luas, di mana bentuk struktur hierarkisnya mirip seperti perusahaan legal lainnya, agar tidak diketahui oleh aparat hukum, begitu ya teman-teman. Para penyelundup ini senantiasa bekerja sama dengan para individu, baik individu yang mandiri yang tergiur dengan keuntungan narkoba, serta bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya seperti mafia Rusia, mafia Sisilia, pokoknya mafia-mafia di seluruh berbagai negara, gitu ya teman-teman. Kemudian selain mafia-mafia, para penyelundup juga bekerja sama dengan para kelompok kriminal besar, mulai dari Eropa, Asia Tenggara, kemudian Timur Tengah, begitu ya teman-teman. Sangat luas sekali jaringan-jaringan para penyelundup ini, dan jaringan tersebut itu mereka menjalin hubungan dengan cara berkomunikasi satu sama lain. Nah, aktivitas para penyelundup ini menjadi tantangan untuk para penegak hukum untuk memerangi bagaimana caranya agar aliran narkoba ini dapat berhenti, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih strategi global untuk memerangi suplai dan kebutuhan narkoba ilegal ini, teman-teman? Sebenarnya berbagai organisasi internasional telah memainkan peran pentingnya dalam mengontrol suplai dan permintaan narkoba di seluruh dunia. Nah, organisasi tersebut antara lain Program Kontrol Narkoba PBB, UNESCO, kemudian ada WHO, dan ada juga United Nations Office on Drug and Crime. Nah, organisasi ini berfungsi sebagai pemimpin global dalam bidang narkoba ini ya teman-teman. Nah, dia itu telah memiliki kesepakatan ekstensif dengan berbagai lembaga dan otoritas-otoritas regional untuk mengembangkan dan memperkuat kerjasama lintas batas negara serta regional untuk melacak penyelundupan dan menyita narkoba. Namun, meskipun telah ada upaya penegakan hukum, namun narkoba ilegal masih terus mengalir sampai dengan ke tangan penggunanya, begitu ya teman-teman. Hal ini dikarenakan sulit untuk bersatu memerangi suplai narkoba ilegal jika mengingat beragamnya sistem hukum, budaya, kemudian toleransi terhadap narkoba, serta ideologi di setiap negara. Nah, meski demikian,
penting untuk meningkatkan kerjasama antar negara atau kerjasama internasional untuk menangani penyelundupan dan memutus rantai suplai narkoba. Nah, semoga saja persoalan penyalahgunaan narkoba ini dapat terselesaikan ya teman-teman. Nah, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.